Halo sahabat Berea, jumpa lagi untuk kali ini kita belajar tentang bahasa asli Alkitab. Nah, saudara pasti sudah tidak asing dengan kata shalom, betul? Kata shalom biasa kita ucapkan ketika bertemu dengan seseorang yang baru kita jumpai, ketika kita akan masuk ke sebuah rumah atau ke sebuah ruangan, kita akan mengucapkan kata shalom, atau ketika kita memulai sebuah percakapan di dalam WhatsApp group, biasanya kita menggunakan awalan dengan kata shalom. Nah, kata shalom itu sendiri merupakan sapaan umum untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita biasanya mengucapkan kata shalom untuk menjadi sebuah ucapan doa kepada orang yang kita jumpai. Karena arti kata shalom itu sendiri adalah damai sejahtera. Tidak lengkap sebenarnya kalau hanya kita mengucapkan kata shalom saja. Karena sesungguhnya di dalam pengucapan salam shalom itu sendiri, kita harus tahu secara lengkap. Misalnya, ketika kita berjumpa dengan satu orang, kita bisa mengucapkan ucapan shalom sebagai berikut. Shalom aleka. Nah, artinya shalom atau damai sejahtera bagi kamu untuk satu orang. Tetapi kalau misalnya itu orang banyak dan seusia tidak jauh, biasanya kita bisa menggunakan kata shalom lekulam. Dan ketika biasanya di dalam pelayanan mimbar, seseorang yang akan melayani di mimbar itu akan mengucapkan perkataan shalom aleichem, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Nah, itu semua ucapan-ucapan shalom, salam shalom yang biasa kita pahami. Menjawab bahasa shalom itu sendiri biasanya terbalik dari kata pengucapannya. Misalnya, shalom aleichem, maka kita akan menjawab aleichem shalom. Seperti itu saudara. Nah, ucapan shalom itu sendiri menjadi doa buat kita kepada orang yang kita jumpai agar mereka mendapatkan damai sejahtera. Di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-26 dikatakan demikian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kata damai sejahtera itu menggunakan kata shalom yang berarti damai sejahtera itu menandakan adanya kesejahteraan. Damai sejahtera itu dari kata shalom itu berarti kelengkapan, kenyamanan, kesehatan. Itu kata shalom. Tetapi bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa membawa shalom, membawa damai itu buat orang-orang yang ada di sekitar kita? Ada satu penggunaan kata shalom dari kata dasarnya konsonan Ibrani. Kata shalom itu dari dasar kata shin, lamet, dan mem. Kata shin, lamet, dan mem ketika kita pelajari ini ada satu kata penggunaan bahasa Ibrani di dalam satu ayat yang ini merupakan hal yang menarik untuk kita pelajari. Kalau saudara bersama dengan saya membuka di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-19, di situ merupakan doanya Daud untuk Salomo ketika Daud sudah melakukan persiapan untuk membangun bait Allah dan sedang mendoakan, meminta kepada Tuhan, berdoa supaya Salomo yang akan melanjutkan pembangunan tersebut. Ayat 19 dikatakan demikian, dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Ini merupakan doa Daud untuk Salomo. Ada satu frasa yang sangat menarik di sini untuk kita pelajari, yaitu kata hati yang tulus. Kata hati yang tulus itu di dalam bahasa Ibraninya adalah lebab shalem. Lebab shalem itu menggunakan kata arti dasar daripada shalom itu sendiri. Shin, lamet, dan mem dari kata shalem itu. Dan kalau kita melihat di sini terjemahan baru menerjemahkan shalem itu sebagai tulus. Artinya seseorang yang membawa damai, seorang yang pembawa damai itu sesungguhnya harus bisa memiliki hati yang tulus. Bahkan kalau saudara memperhatikan di dalam terjemahan lain seperti King James Version, itu frasa ini disebutkan sebagai
a perfect heart. Hati yang sempurna. Saudara, dari kata dasar shalom, asin, lamet, dan mem ini kita melihat penggunaan kata bahasa Ibrani di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 19 ini dengan dasar lebab shalem atau hati yang tulus, itu bisa membuat kita belajar sesungguhnya bahwa ketika kita menjadi seorang pembawa damai, seharusnya seorang pembawa damai itu punya hati yang tulus. Seorang pembawa damai itu punya hati, punya ketulusan hati. Di situ firman Tuhan mengatakan, itulah hati yang sempurna, a perfect heart. Bukankah hal ini menjadi sungguh unik ketika kita melihat bahwa seseorang yang membawa damai itu harusnya memiliki ketulusan hati. Nah, dari sini kita sudah belajar bahwa dari kata lebab shalem, mari kita sama-sama memiliki hati yang tulus untuk kita bisa menjadi pelaku pembawa damai tersebut. Sehingga itulah yang dikenan Allah sebagai perfect heart, hati yang sempurna. Ketulusan hati itu tidak berbicara dari muka. Ketulusan hati itu tidak berbicara dari tindakan, tapi ketulusan hati itu berbicara mengenai sikap hati itu sendiri. Sumber dari ketulusan itu adalah hati, dan di situ tidak pernah bisa dilepaskan dari kata shalom. Mari kita bersama-sama saudara untuk kita menjadi pelaku pembawa damai, untuk kita melakukan ini segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan ketulusan, sehingga dengan a perfect heart dikenan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Demikian untuk hari ini kita sudah belajar tentang kosakata bahasa Ibrani dari kata shalom, kata dasar shin, lamet, dan mem. Tuhan Yesus memberkati.